Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI. Untuk pembelajaran hari ini, kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya, kita telah belajar tentang kisah teladan dari Nabi Harun. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Zulkifli, menerapkan sikap teladan sebagai implementasi pemahaman kisah teladan dari Nabi Zulkifli, memahami kisah teladan Nabi Zulkifli, dan menceritakan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, anak-anak, Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah kepadanya, akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua." Ucapan sang raja pada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Bashar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain pemuda tadi. Terpilihlah Bashar menjadi pengganti sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85 sampai dengan 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dal kifli kulli minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itulah sebagian kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ini mempunyai janji ketika ia akan menjadi raja. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Zulkifli alaihi salam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihi salam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Kita juga mengetahui kesabaran Nabi Zulkifli alaihi salam.
Dari cerita, setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihi salam tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihi salam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang untuk melawan kaum pasukan pemberontak. Namun, rakyatnya yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Mereka mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah memohon agar kaumnya diselamatkan saat berperang berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihi salam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Kisah kesabaran Nabi Zulkifli juga sangat diuji. Pada saat itu, iblis mengirimkan golongan syaitan untuk menggoda. Syaitan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki. Wujud manusia laki-laki rakyat jelata yang meminta keadilan hukum pada rajanya. Meski para pengawal kerajaan memberitahu bahwa raja sedang beristirahat, tetapi syaitan itu tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihi salam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihi salam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana. Dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada esokan harinya. Dan Nabi Zulkifli alaihi salam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk ketiga kalinya, syaitan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihi salam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli alaihi salam beristirahat. Tetapi dengan begitu saja Nabi Zulkifli alaihi salam menemaninya sampai akhirnya setan itu menyerah dan mengaku dia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihi salam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihi salam marah dan ingkar akan janjinya. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihi salam, rakyat merasa hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli alaihi salam masih bisa dilihat seluruh kota kecil yang bernama Kilk di selatan Baghdad. Di antara kota Hilah dan Nahzab di tepi sungai Efrat terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam memimpin negara Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia juga memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun, tidak pernah marah-marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihi salam sudah seyogianya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu kisah dari Nabi Zulkifli. Dari kisah tersebut, kita bisa banyak mengambil berbagai teladan yang baik dan patut kita contoh. Dari kisah tersebut, ada banyak hal yang bisa diteladani. Antara lain adalah yang pertama, kesalehannya. Nabi Zulkifli ini sangat terkenal dengan kesalehannya.
Yang kedua, ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun Nabi Zulkifli mengurus kerajaan, mengurus negara, tetapi beliau sangat taat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesabarannya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Yang keempat, kebijaksanaannya sebagai seorang raja, di mana beliau selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu sangat patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya yang amanah, tidak menyalahi apa yang dibebankan kepadanya. Seberat apapun pekerjaannya, beliau sangat amanah dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun beliau sudah menjadi raja, beliau tetap berpenampilan sederhana dan hidup sederhana selayaknya sebelum menjadi raja. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil teladan yang baik dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.